وتقضي لنا بها جميع الحاجات والمطالب وتبعدنا بها من جميع الآفات والمصائب وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita pada pagi hari ini bersama-sama untuk berpikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama untuk bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, duduknya kita di tempat ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ini menceritakan Nabi Muhammad atau mengulas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan kesempurnaan dan kesempurnaan. Kok wonten tiyang golek-golek kekurangane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti orang bakal nemu kekurangan, akan tetapi yang bakal dia dapatkan adalah kelebihan dan kelebihan. Makanya para ulama mengatakan daripada kesempurnaan iman itu nopo? Iman bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesempurnaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nopo? Kalau gambar ngeten, Kanjeng Nabi niku masteran. Jenengan nek mlebu percetakan niku kedah wonten masterane. Jenengan misalnya kok ajeng nyetak kalender, masterane. Jenengan ajeng nyetak kitab, wonten masterane. Kanjeng Nabi niku wonten Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai master. Master itu harus sempurna. Nek boten sempurna boten master. Kalau tidak sempurna nanti cetakannya bakal reject atau rusak. Makanya itu master harus sempurna. Lah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna di setiap keadaan, setiap gerak-geriknya, setiap daripada anggota tubuhnya, semuanya sempurna. Mila Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu iku nate muji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teng Masjid Nabawi. Jadi acara puji-pujian kepada Rasulullah itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Niku pun mulai zaman sahabat niku pun wonten. Para sahabat niku muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Hasan bin Thabit yang terkenal ahli syu'ara. Beliau ini adalah ahli syair, ahli sastra bahasa. Siapa? Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Apa yang beliau katakan? Familiar, terkenal. Syairnya terkenal, familiar di kalangan para munsyid, di kalangan para hadrat, itu sudah sangat familiar. Apa wa ahsanu min kalam taraqatu aini. Niki syairnya Hasan bin Thabit. Wa ahsanu min kalam taraqatu aini. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah aku pandang dengan mata ini. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah melihat keindahan seindah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu sinten nak dulure Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sinten niku sedhereke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sinten niku paman daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, niku Ja'far bin Abi Thalib yang mendapatkan julukan Ja'far at-Tayyar. Ja'far yang bisa terbang. Sebabnya nopo? Sebabnya nalika perang mempertahankan bendera Islam sampai dipotong tangannya yang kanan dan yang kiri dan akhirnya syahid. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan tangan yang terpotong dengan kedua sayap yang digunakan bebas untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niku wonten sebabnya napa? Nalika Sayyidina Ja'far at-Tayyar dikawal kalian malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nalikane mlebet langsung tanglet kalian malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan? Awake dhewe nek mlebu surga metak apa? Kulkas endi? Kasur endi? Kan gitu, bidadari endi? Itu yang kita tanya. Tadi kan Sayyidina Ja'far at-Tayyar ada. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika masuk ke dalam surga, apa yang ditanyakan? Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Malaikat Jibril bingung. Diingatkan lagi Sayyidina Ja'far. Wahai Ja'far, ketahuilah kamu sekarang ini ada di dalam surga. Padahal itu Kanjeng Nabi itu sugeng, ada di Madinah. Kamu sekarang ada di surga, Rasulullah ada di dunia, masih hidup sehat. Apa kata beliau Sayyidina Ja'far? Kalau gitu bawa saya balik ke dunia. Sebab apa? Saya tidak minat masuk ke dalam surga. Sebab kenapa? Saya di dalam surga tidak ada Nabi Muhammad SAW. Keindahan surga itu dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Dan ini terus estafet, terus menerus sampai para aulia, para sholihin niku pengen mlebet surga. Gadah cita-cita mlebet surga, gadah harapan pengen mlebet surga, ndongane nggih pengen mlebet surga. Niku bukan karena tertarik dengan sifat-sifat surga, melainkan para aulia, para sholihin pengen mlebet surga karena pengen kepanggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Saya itu pengen masuk surga, berharap masuk surga, minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, bukan tertarik dengan sifat-sifatnya. Sifatnya surga niku napa? Kata di antaranya apa? Di antaranya surga niku sifatnya surga adalah sakna ketika itu kita pengen sakna niku wonten. Contoh jaluk ayam bakar, atine krentek ayam bakar langsung ono ayam bakar. Atine krentek aku saiki pengen ngombe susu langsung saknalika wonten susu. Kula sakniki pengen kopi nggih sakniki saknalika wonten kopi. Terus niku tengene surga makane nek sampean niku duwe kanca kok rewel setengah mati njaluk sak-sakjet kudu ana kandhanono. Bisiki sampean iki jek urip ning donya durung ning surga kandhanono. Soalnya apa? Harus ada proses, dunia ini harus ada proses. Kalau surga tidak ada proses. Saknalika njaluk, saknalika diparingi. Kemudian apa sifatnya surga? Sifatnya surga itu ada istana-istana yang mewah, yang terbuat daripada perhiasan yang sangat mahal dan mewah. Niku sifatnya surga. Sifatnya surga terus nopo? Sifatnya surga niku ada 3 sungai yang sangat besar yang mengalir. Sungai terbuat dari susu, sungai terbuat dari madu, dan sungai terbuat dari anggur. Semuanya itu halal untuk penduduk surga. Kemudian sifatnya surga niku nopo? Wonten melih. Ini yang harapannya, ini adalah harapan bagi kaum pria. Nopo? Wonten bidadari nih. Wonten. Surga itu ada bidadari senajan wis urip ning donya elek-elekan lah, bojoku elek lah. Kan ngono. Sing penting kok mlebu surga untuk bidadari. Kan harapannya kan ngoten. Kita ini masuk surga karena tertarik dengan sifatnya. Mila awake dhewe niku ibadah. Awake dhewe niku ibadah ijeh mampu iming-iming surga. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan
bahwasannya wong iku durung sah ibadahe nek ijeh ngarep-ngarep surga. Piye sampeyan? Berarti ibadah awake dhewe gak sah kabeh. Maksudnya pripun? Ketika ibadahnya seseorang itu masih ada embel-embel surga, maka di situ belum ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ini adalah sifat-sifatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi levelnya mereka para aulia, para sholihin itu mereka ingin masuk surga bukan karena tertarik dengan sifat-sifatnya yang seperti tadi. Akan tetapi kenapa? Illa liqauni hibbi fiha khayr. Sebab saya ini ingin masuk surga, berharap masuk surga, berdoa agar supaya dimasukkan di dalam surga. Sebabnya nopo? Sebab kekasih saya ada di dalam surga. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Kanjeng Nabi mboten purun. Surga itu keindahannya, kenikmatannya karena ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila para sahabat niku nate tanglet. Para sahabat niku nalikane lenggah bareng kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku para sahabat niku nate tanglet mikir. Kira-kira ning surga iku iso lungguh karo Kanjeng Nabi napa mboten saged kepanggih napa mboten. Akhire tanglet. Sahabat niku tanglet kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kira-kira nanti kalau di dalam surga kita ini bisa duduk halakoh seperti ini enggak? Jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu bersama orang-orang yang menjadi teman dudukmu nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula jenengan niku nek lenggah kalian tiyang saleh insyaallah kumpul mangke teng surga kalian tiyang saleh. Kalau kita ini berkumpul dengan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita di surganya Allah pasti akan dikumpulkan dengan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang yang tertipu dengan hadis. Orang tertipu dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa hadise? Almar'u ma'a man ahab. Terus akarepe dhewe. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, dengan hadis ini dia tertipu. Tertipu bahwasanya dengan modal cinta saja kemudian apa? Kemudian dia bebas melakukan apa saja, kemudian dia dianggap bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Cinta itu butuh bukti. Ketika kita ini mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kedah buatan bukti ne nopo derek kalian Kanjeng Nabi. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi jalankan. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad tinggalkan. Niku bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang menjadi tolak ukur Nabi? Kok boten Gusti Allah? Loh kenapa kok yang menjadi tolak ukur niku Kanjeng Nabi? Kenapa kok taatnya kepada Nabi kok boten kalian Gusti Allah? Sebab napa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Wa may yuti'ir rasul, barang siapa orang yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, sungguh ditekankan. Sungguh orang tersebut telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini otomatis. Orang yang taat kepada Rasul otomatis taat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila terutama para santri dan alumni pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Santri itu bukan hanya sebutan bagi orang-orang yang mondok. Banyak sekarang itu salah kaprah. Nek mondok santri, terus nek metu seorang santri, alumni santri atau mantan santri. Salah. Kan ngoten. Pondok ini tempat penggemblengan. Pondok ini tempat pendidikan. Pendidikan nopo? Pendidikan maling. Pendidikan korupsi. Kan boten. Pondok niku tempat pendidikan agar supaya kita ini bisa mengerti akan maunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pas teng griya mboten ngertos karepe Kanjeng Nabi niku pripun sih? Kan mboten ngertos. Makane mondok. Mondok itu tujuannya apa? Agar supaya kita ini tahu karepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu mana arahnya, arah daripada kemauan Rasulullah itu mana.
Apa sih maunya Rasulullah? Karepe Kanjeng Nabi niku pripun? Nah, itu caranya masuk pondok. Setelah kita tahu, yang tadinya kita tidak tahu karepe Kanjeng Nabi, masuk pondok menjadi mengerti maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diingini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah boyong, ojo dadi apa? Dadi wong sing gak ngerti meneh. Iku jenenge etok-etok gak ngerti. Kan ngoten. Wong kadang-kadang sakniki tenggene pondok Masya Allah, rajin. Salat niku Masya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kabeh jamaah kabeh. Belajare Masya Allah rajin. Kan gitu. Ambek guru Masya Allah, sopan santun dipakai. Tapi ketika keluar dari pondok, sholatnya hilang kabeh. Sholatnya hilang kabeh. Kadang-kadang ya wis ra ngerti ndi sing jamak takdim, jamak takhir karo sing qadha ora ngerti kabeh. Kadang-kadang kita ndak tahu qobliyah, ba'diyah apa qadha ora ngerti. Soalnya antara qobliyah, ba'diyah dan sholat subuh niku sami, rakaate sami kalih sedaya. Rong rakaat. Nah, ini yang harus dijaga. Adab ketika keluar daripada pondok pesantren menjadi seorang alumni. Ya kudune dijaga sampean niku betok asmane gurune sampean. Kiai Haji Ma'ruf Irsyad. Niku tenggene pundake jenengan. Kan ngoten. Itu tanggung jawab Anda menjadi santri yang rusak. Jenengan kok medal saking pondok mriki, kemudian jenengan niku rusak, akhlaknya rusak. Kemudian apa? Ibadahnya rusak, ilmunya rusak. Maka apa? Maka yang menjadi rusak juga bukan jenengan toh. Nama daripada guru-gurunya jenengan pun ikut rusak. Makanya niku 10 santri temenanan, 10 santri yang memang betul-betul sampai kepada Allah niku luwih afdal daripada 1000 santri yang tidak mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki pondok mboten kos-kosan. Kan ngoten. Niki pondok mboten kos-kosan. Nek kos-kosan bebas sampean meh jungkir balik mencolot teko lantai 3 sirah dhisik ora apa-apa. Kos-kosan. Lah niki pondok, kan ngoten pondok. Pondok itu apa? Pondok itu mengajarkan apa maunya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Tumbuh di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Agar supaya kita mudah membuktikan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lah nek pun konten, baru gimana? Almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ini ki orang ngerti karepe Kanjeng Nabi, arahe pripun, ndak pernah taat dengan Kanjeng Nabi, yang diperintahkan malah ditinggal, yang dilarang malah dijalankan. Kok ngono ngomongnya cinta Kanjeng Nabi dengan modal saya cinta Kanjeng Nabi terus mlebu surga, gatel jenenge. Bakal kan ngono. Itu namanya cinta palsu. Cinta itu gimana ya tadi? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah jalankan. Yang disuruh untuk meninggalkan, yang dilarang oleh Kanjeng Nabi tinggalkan. Itu baru cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan diri kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita untuk bisa memandang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari di tempat ini menjadi ilmu yang manfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk orang sekitar kita, bermanfaat untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arham jama'ana hadzal